Di balik angka WHO yang bilang 1 dari 8 orang mengalami gangguan mental, ada siapa yang tersenyum? Industri farmasi yang laris menjual obat psikotik, asuransi yang memanfaatkan celah klaim, perusahaan yang menuntut produktivitas tanpa batas, dan layanan mental health komersial yang mahal belum tentu sembuh. Tapi kamu diminta testimoni. Kesehatan mental kini jadi komoditas. Pertanyaannya, masih murni kemanusiaan atau sudah bisnis besar? Pernyataan statement dari Erich Fromm, seorang filosof abad 20 ya dari Jerman, pernah bilang begini, manusia modern itu dialah yang menciptakan sistem, tapi dialah yang menjadi korban daripada sistem yang dia ciptakan sendiri. Menurut saya, negara Indonesia turut bertanggung jawab atas kondisi mental health rakyatnya. Mereka lah yang sebenarnya berkontribusi membuat rakyatnya semakin stres. Contoh daripada overusing atau penekanan pada fenomena psikologis dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kalau ada kasus pidana, kita cenderung langsung berpikir coba diperiksa jiwanya. Nah, di situ dalam beberapa kasus pemeriksaan psikologis memang perlu, tetapi kalau ada suatu kasus atau fenomena yang jelas-jelas pelakunya secara sadar dan berencana melakukan misalkan pembunuhan, melakukan pencabulan, apakah masih perlu kita berikan tes psikologi? Apakah kita masih perlu untuk menganggap dia itu memiliki gangguan jiwa? Ya kan tidak gitu. Itu murni menjadi ranah hukum. Terkecuali misalkan apakah dia di bawah pengaruh zat-zat adiktif, perlu tes juga sebenarnya. Tapi artinya tidak semua kasus pidana atau kriminal itu kita selalu kaitkan dengan sakit jiwa. Itu yang saya maksudkan. Contoh yang kedua adalah tentang ranah keuntungan bisnis yang perlu kita sadari. Ketika muncul ya hasil-hasil survei tentang gangguan mental baik itu di dunia maupun nasional ya, taruhlah gangguan kecemasan dan depresi itu berada pada tingkat tertinggi. Ya kan, misalkan data dari WHO melaporkan presentasi 1:8 orang mengalami gangguan mental, atau data nasional misalkan 1:3 anak remaja mengalami gangguan mental. Ya kan, nah output daripada survei itu adalah selalu mengenai urgensi untuk meningkatkan layanan dan profesi-profesi tenaga ahli kesehatan mental. Selalu begitu. Nah, siapa yang diuntungkan di sini? Apakah kita benar-benar pro masyarakat? Apakah banyak pihak yang mendapatkan keuntungan? Nah, misalkan satu industri farmasi yang menjual obat-obat psikotis yang semakin laris, yang justru banyak psikiater-psikiater barat ya, yang psikiater-psikiater bule kalau kita melihat di YouTube itu mereka sangat anti dengan medikalisasi gangguan mental secara sembarangan dan over. Nah, mereka punya namanya gerakan tersendiri, gerakan anti psikiater seperti itu. Coba dicek di YouTube ya. Intinya industri farmasi itu banyak bermain di situ gitu, dalam mempromosikan obat-obatan dan sehingga para psikiater itu overusing ya. Nah, di Amerika sendiri kan masyarakat itu hampir separuh populasi lah, banyak sekali intinya yang menggunakan antidepresan, sehingga kayaknya mudah sekali gitu orang yang mengalami masalah langsung diberikan obat. Itu yang saya maksudkan. Yang kedua, taktik perusahaan-perusahaan asuransi juga sama gitu. Mereka juga mendapatkan keuntungan. Belum lagi BPJS, mereka hanya merecover beberapa kasus gitu. Tapi untuk beberapa kasus, apalagi yang sudah didiagnosa, mereka tidak mau cover misalkan. Itu yang harus kita perhatikan secara teliti. Yang ketiga, sistem ekonomi kapitalis. Nah, ketika perusahaan-perusahaan menuntut standar yang tinggi bagi calon pekerja, ya kan, itu kan dilakukan tuh rekrutmen,
ya, tes-tes seperti itu kan. Itu kalau saya pikir-pikir gitu ya, dan banyak juga yang mengkritisi hal ini gitu. Ada agenda tersendiri yang tersembunyi, menerapkan eksploitasi tenaga para pekerja, seolah-olah pekerja tuh harus selalu produktif, ya kan? Nggak boleh yang memiliki IQ rendah, seolah-olah tidak boleh capek, tidak boleh stres. Ya, motivasinya harus tinggi terus. Itu baru direkrut atau dipertahankan. Kalau tidak sesuai standar mereka, itu ada dua kemungkinan. Ya dikirim ke psikolog, ya kan, atau di PHK seperti itu. Nah, nomor 4, komersialisasi. Aduh, ini banyak banget komersialisasi jasa layanan di medsos ya, yang menetapkan harga yang sangat fantastis. Padahal ya kita real aja gitu, banyak sekali klien yang tidak sembuh tapi dipaksa untuk memberikan testimoni. Ya ada yang sembuh, ada pasti, dan ada juga yang tidak. Tapi harganya semakin mahal, itu jadi pasar tersendiri gitu. Nah, begini, hasil survei yang menunjukkan peningkatan kasus-kasus mental health itu memunculkan slogan-slogan baru di tengah-tengah kita nih, di masyarakat, tentang apa? Darurat mental health, time for action. Tapi solusi yang mereka berikan adalah justru meletakkan, membebani tanggung jawabnya secara individual. Meletakkan tanggung jawab dan beban pada mikrosistem seperti orang tua, keluarga, dan pendidik atau guru. Padahal kalau kita teliti, sumber masalah itu sebenarnya ada pada tingkat makrosistem. Kita tuh menutup mata hanya melihat mikrosistem tapi tidak melihat sistem yang lebih besar atau global. Ya, misalkan kita mengabaikan misalkan modern lifestyle, kita mengabaikan pengaruh kemajuan teknologi. Ada suatu pernyataan statement dari Erich Fromm, seorang filosof abad 20 ya, dari Jerman, pernah bilang begini, manusia modern itu dialah yang menciptakan sistem, tapi dialah yang menjadi korban daripada sistem yang dia ciptakan sendiri. Jadi kita nggak bisa mengabaikan faktor perubahan lingkungan, faktor perubahan gaya hidup masyarakat modern. Menurut saya, negara Indonesia gitu, turut bertanggung jawab atas kondisi mental health rakyatnya. Mereka lah yang sebenarnya berkontribusi membuat rakyatnya semakin stres, semakin depresi, semakin frustasi gitu. Kita jangan pura-pura lupa ya, pajak makin hari makin membebani, ya kan, angka pengangguran meninggi, pendidikan yang sangat complicated, korupsi, tayangan-tayangan di TV dan medsos dan gadget yang bebas filtrasi tanpa pengawasan dari pemerintah. Oleh karena itu, sebenarnya solusinya adalah harusnya holistik, komprehensif. Para ahli psikolog dan terapis-terapis seharusnya menjadi mediator atau penggerak perubahan yang menyuarakan kepada pemerintah ya ketika membuat kebijakan-kebijakan baru seperti itu. Bukan hanya fokus pada peningkatan layanan dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan mental. Oleh karena itu, mari kita melihat permasalahan kesehatan mental itu dengan jangkauan yang lebih luas, dengan skala yang lebih luas. Harusnya kita menerapkan kombinasi antar mikro dan makrosistem, mikro dan makro analisis. Jangan kita bertindak seperti yang ada dalam dongeng kuno di budaya Hindu ya, yaitu di budaya Hindia, tentang a blind man with 11, seorang buta yang sedang menyentuh satu sisi gajah atau menyentuh gajah. Kita jangan sampai ketika melihat fenomena atau melihat seseorang penderita gangguan mental, kita hanya melihat dari satu sudut pandang aja. Terus kita cenderung mengabaikan sisi-sisi yang lain gitu. Tapi at the same time kita ngotot, inilah gajah itu ya kayak gini. Padahal gajah itu punya buntut, punya kuping, bukan hanya hidung yang panjang. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya bahwa kalau melihat penderita itu harus secara keseluruhan, melihat fenomena hasil-hasil survei harusnya keseluruhan. Faktor eksternal juga harus kita perhatikan, bukan hanya faktor internalnya, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi lebih menyarankan membaca para
pemikiran para filosof seputar konsekuensi daripada kehidupan modern. Mereka sangat kritis. What's wrong with a modern man gitu, the crisis of modern man, itu selalu menjadi tema-tema yang sangat bagus kalau kita baca. Atau perspektif master-master spiritual ya, gitu, dari berbagai agama dan tradisi gitu, yang memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan the nature of human being. Mereka sangat paham apa yang terjadi dan elemen-elemen apa yang terlibat dalam jiwa manusia, apa inti persoalan dan apa sifat kehidupan itu sendiri. Ya, kemudian yang lebih penting lagi, ajaran-ajaran agama yang selalu harus kita ingat, selalu menekankan pada keselamatan jiwa, bukan hanya jiwa itu sehat, tidak sakit, pede, produktif, tidak. Tapi semua tradisi agama sepakat jiwa itu harus selamat.